Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita sekarang akan membahas materi terkait penyembuhan luka. Di mana materi ini adalah sambungan dari materi terakhir yang kita bahas terkait konsep penyembuhan luka. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sedikit pengantar. Tubuh yang sehat mempunyai kemampuan alami untuk melindungi dan memulihkan dirinya. Ya. Peningkatan aliran darah ke daerah yang rusak, membersihkan sel dan benda asing, dan perkembangan awal seluler bagian dari proses penyembuhan. Ya. Jadi secara alami, ya, secara fisiologis, tubuh dapat memperbaiki dirinya sendiri, ya itu secara fisiologis. Tubuh yang sehat akan mampu memperbaiki dirinya sendiri. Proses penyembuhan terjadi secara normal tanpa bantuan, ya. Walaupun beberapa bahan perawatan dapat membantu untuk mendukung proses penyembuhan. Sebagai contoh, ya, melindungi area yang luka bebas dari kotoran dengan menjaga kebersihan membantu untuk meningkatkan penyembuhan jaringan. Ya. Jadi, apa manfaat terhadap luka kalau kita memberikan perawatan seperti itu? Jadi, kita bisa mencegah supaya tidak terjadi infeksi karena beberapa faktor penyebab yang dapat menyebabkan masalah yang tidak kita inginkan seperti itu. Jadi kalau seorang pasien mengalami luka atau luka yang disengaja seperti contoh operasi, jika tidak dilakukan perawatan, ya, nanti yang kita takutkan akan terjadi, ya, infeksi jika dia tak mampu untuk menjaga, ya, lukanya tetap dalam kondisi tidak terkontaminasi. Jadi fungsi perawatan itu kita untuk mencegah efek yang tidak kita inginkan, sehingga akan menyebab contohnya seperti tadi infeksi atau komplikasi. Itu yang kita tidak inginkan. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka menurut Wells and Power, ya, menyatakan bahwasanya satu yang pertama sekali adalah merokok, ya. Jadi Wells and Power menyatakan bahwasanya merokok ini, ya, dapat mempengaruhi proses penyembuhan. 80-90% orang yang memiliki penyakit arteri perifer adalah pengguna tembakau, ya, rokok. Jadi penyakit arteri perifer atau peripheral arterial disease, ya, adalah satu penyakit di mana terjadi masalah pada pembuluh darah, ya, sehingga pasokan itu tidak lancar. Jadi ini diakibatkan karena merokok seperti itu, ya. Selanjutnya, nikotin memiliki efek serius pada cedera endotelial, pertumbuhan lesi atromatos, tonus otot polos, dan viskositas darah. Ya. Untuk lebih jelas nanti bisa dilihat terkait efek dari rokok, ya, dicari literaturnya. Jadi kita lanjutkan. Nikotin yang diserap dari rokok menyebabkan aliran darah perifer menjadi tertekan setidaknya 50% selama lebih dari 1 jam setelah merokok. Itu kira 1 batang. Karbon monoksida berikatan dengan hemoglobin
sebagai pengganti oksigen yang secara signifikan mengurangi jumlah oksigen yang beredar yang dapat menghambat penyembuhan. Seperti itu. Jadi banyak efek dari rokok yang dapat membuat masalah ya pada vaskular ya, peredaran darah. Karena konsepnya jika jaringan mengalami perlukaan ya, setiap sel ya, jadi jaringan itu kan kumpul dari beberapa sel mengalami perlukaan, tetap harus diberikan support nutrisi untuk memperbaiki ya. Jadi melewati apa? Vaskular, pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya bermasalah, penyembuhan juga akan terganggu. Jadi seperti itu rasionalnya. Kita lanjut. Selanjutnya stres. Menyebabkan vasokonstriksi yang pada akhirnya dapat menurunkan perfusi jaringan. Stres juga meningkatkan jumlah steroid alami yang beredar yang dapat menurunkan respon inflamasi dan memperlambat pertumbuhan fibroblast dan keratinosit ya. Jadi stres adalah satu gangguan pada bisa kita bilang psikologis ya, stres. Jadi contoh stres ini banyak ya. Jadi misalnya suatu keadaan di mana tidak tercapainya suatu yang diinginkan, atau misalnya Anda dikejar deadline ya, menyebabkan stres, atau faktor yang lain lagi yang bisa memicu terjadinya masalah ini. Jadi hal ini bisa menyebabkan vasokonstriksi ya, yang akhirnya dapat menurunkan perfusi jaringan ya. Jadi vasokonstriksi ini penyempitan pembuluh darah ya, misalnya pembuluh darah segini besarnya. Sewaktu kondisi stres dia akan mengalami vasokonstriksi jadi lebih kecil ya. Jadi pembuluh darah itu elastis ya. Bisa terjadi vasokonstriksi, bisa terjadi vasodilatasi. Jadi kalau dia mengalami kondisi stres akan terjadi vasokonstriksi. Sehingga pasokan juga menurun. Sehingga kebutuhan di jaringan juga akan berkurang seperti itu. Selanjutnya hipertensi. Hipertensi sistolik adalah faktor resiko prediktif kedua untuk penyakit PAD ya, peripheral arterial disease ya. Ini mesti saling berkaitan. Hipertensi terkait masalah di pembuluh darah ya. Jadi pasokan aliran ya. Tapi berkaitan hipertensi ini dari pacu jantung ya. Jadi kardiovaskular itu saling memiliki hubungan satu sama lain yang sifatnya terkait pemberi supply ya, nutrisi O2 ya, yang melewati pembuluh darah seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke kolesterol. Kadar kolesterol yang meningkat terutama peningkatan LDL ya, low density lipid, dianggap sebagai faktor risiko penting untuk mengemban terjadinya aterosklerosis dan PAD, peripheral arterial disease ya. Jadi kolesterol ini juga saling berkaitan dengan yang di atas ya, terkait pembuluh darah ya. Pembuluh darah. Jadi kolesterol ini dapat menyumbat ya. Dapat menyumbat di dinding pembuluh darah sehingga pasokan juga akan menurun seperti itu. Selanjutnya yang kelima itu ada penyakit metabolik. Sejumlah gangguan metabolik dapat mengganggu kapasitas penyembuhan luka. Misalnya diabetes secara langsung ya, mempengaruhi suplai glukosa tubuh, status pembuluh peredaran perifer ya, periferal,
dan sensasi perifer yang dapat mempengaruhi kesadaran akan cedera atau komplikasi. Kadar glukosa yang tinggi mengurangi sintesis kolagen. Ya. Penyakit ginjal dapat mengakibatkan gangguan, ya, gangguan metabolik. Gangguan pencernaan atau usus bisa mengganggu penyerapan nutrisi. Penyakit lain seperti PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, peripheral vascular disease, ya, PVD, CHF, ya, penyakit jantung, ya, congestive heart failure, dan hipovolemi. Ya. Hipovolemi terjadi penurunan volume, ya, volume darah atau volume cairan. Contoh adalah contoh keadaan penyakit yang dapat menyebabkan berkurangnya pasokan oksigen ke jaringan yang terluka. Ya. Jadi ini bisa menyebabkan masalah pada proses penyembuhan. Selanjutnya kita masuk yang keenam. Steroid dapat mengurangi respon inflamasi dan menekan granulasi. Kemoterapi dan radioterapi dapat mempengaruhi integritas sel yang berdekatan yang berperan penting dalam proliferasi. Perawatan ini juga dapat mengganggu sistem imunologi, sumber energi, dan oksigen, termasuk sel darah merah. Ya. Jadi dalam proses penyembuhan dilihat juga terkait adakah mempunyai riwayat pengobatan. Ya. Jadi riwayat pengobatan itu bisa kita tahu apakah penyakit sebelumnya itu memiliki hubungan dengan proses penyembuhan luka. Seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh itu adalah nutrisi. Ya. Integritas kulit sehat, ya, normal dipromosikan dengan asupan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang memadai. Ya, jadi contoh asupan dari nutrisi yang mengandung protein itu contohnya apa tuh misalnya? Misalnya telur, ya. Jadi ini baik untuk proses penyembuhan, ya, karena sifat dari zat gizi protein adalah memperbaiki struktur sel yang mengalami kerusakan. Jadi protein itu zat gizi yang berperan seperti itu. Selanjutnya karbohidrat, ya. Ini terkait energi, ya. Contoh nasi, gandum seperti itu. Lemak juga ini bersama seperti karbohidrat memberikan sumber energi, ya. Vitamin, ya. Vitamin yang berfungsi untuk memperbaiki atau mempercantik atau membantu proses perbaikan kulit. Vitamin apa? Vitamin E misalnya. Misalnya vitamin E, ya. Dan mineral yang memadai seperti itu. Jika kulit menjadi rusak, peningkatan asupan makanan beberapa zat seperti vitamin C untuk pembentukan kolagen dapat diindikasikan dan bermanfaat. Jadi nutrisi sangat berperan penting terkait proses penyembuhan, ya. Jadi kalau jika ada pasien yang mengalami gangguan pada proses penyembuhan, itu bisa dicek salah satunya bagaimana nutrisinya, adekuat atau tidak, seperti itu. Baik, bisa kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut, jika ada yang mau ditanyakan, boleh di komen di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel ini supaya tetap berkembang. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang kedelapan adalah pembedahan.
Anestesi tertentu menyebabkan vasodilatasi. Ya. Vasodilatasi adalah pelebaran pembuluh darah. Kita jelaskan tadi sebelumnya. Ya, kalau stres mengalami vasokonstriksi. Jadi kalau dari proses pembedahan, anestesi tertentu itu dapat menyebabkan vasodilatasi yang membatasi kemampuan alami kulit untuk mengubah diameter pembuluh darah perifer sehingga mengendalikan termoregulasi. Sebagai konsekuensinya, kelebihan jumlah panas tubuh bisa menguap. Pasca operasi klien ini bisa masuk ke fase berlebihan sehingga pasien itu mengalami menggigil. Pengurangan panas tubuh dapat mempengaruhi penyembuhan. Penggunaan selimut hangat sangat penting untuk membatasi jumlah panas yang hilang. Jadi kalau pasien post operasi bisa mengalami hilangnya panas ya pada tubuh karena efek anestesi menyebabkan vasodilatasi. Makanya pasien biasanya responnya yang kita lihat bisa tampilannya menggigil. Ya, bisa juga karena faktor suhu ya dari tempat ruang operasi ya. Karena harus steril, maka suhu ruangan harus tetap terjaga ya pada suhu yang dingin dengan memakai seperti bantu AC ya, air conditioner. Jadi selanjutnya kita bahas yang ke-9 itu usia. Sejumlah perubahan terjadi pada lansia yang mungkin membatasi potensi penyembuhan. Misalnya, terjadi penurunan fibroblas yang secara langsung bertanggung jawab atau deposisi kolagen atau pertumbuhan jaringan baru. Ada juga yang cenderung mengalami penurunan asupan nutrisi dan cairan. Penyakit serentak pada sistem pernafasan dan peredaran darah yang dapat membatasi perfusi jaringan. Ini juga umum terjadi ya, usia. Jadi faktor usia itu sangat mempengaruhi terkait penyembuhan luka seperti itu. Selanjutnya yang ke-10, alkohol dapat mengganggu fungsi hati, kemudian mengubah produksi protein dan elemen penting lainnya yang diperlukan untuk memperbaiki jaringan. Jadi faktor dari alkohol ya. Oke, kita lanjut. Masuk kita ke komplikasi luka. Jadi luka yang tidak melewati fase penyembuhan ya yang baik akan mengalami suatu masalah baru atau yang disebut komplikasi. Yang pertama kan kita bahas yaitu hemorrhagic. Ya. Pelepasan jahitan sulit menutup pada garis jahitan, infeksi atau erosi pembuluh darah oleh benda asing seperti drain. Jika perdarahan terjadi, penambahan tekanan balutan luka steril dapat diberikan. Jadi jika mengalami hemorragik ya atau perdarahan, tindakan yang mungkin bisa kita lakukan pada area luka yaitu dengan memberikan tekanan balutan ya pada luka. Jadi misalnya ini kita contohkan ada luka ya
Jadi area yang bekas luka sudah kita bersihkan, misalnya sudah diberikan jahitan ya, hekting, tetapi ternyata luka masih mengeluarkan darah ya, misalnya mengeluarkan darah. Yang bisa kita berikan tindakan salah satunya memberikan penambahan tekanan balutan ya, kayak kasa ya, kita lapis, kita double kasanya sambil kita tekan ya, kita press atau disebut dab ya, kita dab sehingga luka itu terbantu dalam proses penghentian perdarahannya, seperti itu. Pemberian cairan dan intervensi pembedahan mungkin diperlukan ya. Jika cairan banyak keluar, itu bisa kita bantu memberikan cairan ya, seperti cairan infus ya, intravena. Dan intervensi pembedahan mungkin diperlukan ya, misalnya mau dilakukan rekonstruksi ya, bisa diperbaiki ulang terkait kenapa masih terjadi perdarahan seperti itu. Jadi kasus ini biasa ya terjadi jika tindakan yang dilakukan setelah pos tindakan itu terjadi hal yang tak diinginkan, itu bisa saja terjadi ya. Contoh misalnya ada pembuluh darah yang mungkin tersobek ya, mungkin akibat karena bisa karena pergerakan yang berlebihan atau mungkin masalah lain ya, bisa saja. Jadi luka itu tetap mengeluarkan darah ya, bisa, atau juga masalah yang lain bisa menyebabkan. Jadi banyak faktor seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan infeksi. Invasi bakteri pada luka dapat terjadi pada saat trauma, selama pembedahan atau setelah pembedahan. Gejala dari infeksi sering muncul dalam 2-7 hari setelah pembedahan. Gejalanya berupa adanya purulen, peningkatan drainase ya. Peningkatan drainase. Jadi cairan ya, peningkatan drainase ini, jadi setiap kali misalnya ada dilakukan satu tindakan operasi, biasanya ini sering di area abdomen ya, misalnya ini daerah abdomen. Jadi kalau misalnya ada dilakukan tindakan operasi, biasanya diberikan drain, selang ya, yang menyebabkan ya, yang fungsinya itu untuk membantu pengeluaran jika ada perdarahan ringan di dalam ya, sehingga tidak menumpuk yang bisa menyebabkan beberapa masalah seperti itu ya. Jadi tanda-tanda infeksi itu bisa peningkatan pengeluaran drainase ya, cairan ini keluar terus ya. Jadi biasanya pasien post op itu diberikan drain yang ada akhirnya nanti ada kantung untuk mengukur berapa cairan yang keluar ya. Jadi kalau Anda nanti misalnya praktik ke lapangan, itu biasa nanti Anda lihat ada selang ya di bekas area operasi, itu namanya drain ya, drainase. Jadi luka itu diberikan drainase supaya untuk mengalirkan. Kalau jika ada perdarahan ringan supaya keluar dia, jadi tidak menumpuk di dalam yang bisa menyebabkan akhirnya nanti terjadi tekanan ya di dalam yang dapat menyebabkan membahayakan. Jadi seperti itu, diberikanlah drain. Jadi kalau ada tanda-tanda infeksi, drainasenya akan
lebih banyak seperti cairan yang keluar ya. Purulen ya, seperti saya bilang apa ya, pus ya, yang cairan mengandung seperti nanah, seperti itu ya, purulen. Terjadi nyeri, kemerahan, dan bengkak di sekeliling luka. Peningkatan suhu ya, peningkatan suhu. Jadi tanda-tanda infeksi salah satunya adalah peningkatan suhu. Peningkatan suhu ini adalah respon tubuh ya. Respon tubuh dalam menyikapi perlawanan ya, karena adanya invasi dari bakteri, sehingga tubuh merespon ya. Tubuh merespon, terjadilah perlawanan ya. Jadi reaksinya itu yang bisa dilihat adalah peningkatan suhu ya. Jadi seperti itu. Jadi sistematika tubuh manusia itu sangat kompleks, bisa saya bilang seperti itu ya. Sangat kompleks. Ketika ada ancaman, ada yang memberikan signal ya. Jadi Allah itu atau Tuhan ya, sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna ya. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Jadi misalnya ibaratkan ini tubuh ya, ini tubuh kita, masuklah bakteri ke dalam. Ternyata tidak ada respon ya, peringatan. Jadi tiba-tiba udah misalnya menginfeksi area kaki, tiba-tiba busuk, kan nggak mungkin ya. Jadi diberikan tanda-tanda peringatan, seperti salah satunya ada demam ya, peningkatan suhu, demam. Jadi ini respon ya, respon tubuh dalam melawan ya, sehingga si pasien atau tubuh kita tahu apa yang mau hendak kita lakukan. Seperti itulah ilustrasinya ya. Selanjutnya peningkatan jumlah sel darah ya, peningkatan jumlah sel darah putih ya. Sel darah putih ini adalah sel darah yang berfungsi untuk sebagai perlawanan ya terhadap infeksi bakteri misalnya. Jadi misalnya ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Tubuh merespon leukosit ya, sel darah putih atau disebut leukosit, ini berfungsi untuk sebagai sistem imun. Jadi dia memperbanyak diri untuk menyerang bakteri ya. Jadi ibarat dialah ini tentaranya di tubuh kita ya, sel darah putih atau leukosit, seperti itu. Selanjutnya dehiscence adalah terbukanya lapisan luka parsial atau total ya. Klien dengan penyembuhan luka yang buruk, ini bisa terjadi ya, komplikasi dehiscence. Faktor yang meliputi bisa obesitas, malnutrisi, gagal untuk menyatu ya, regangan mendadak seperti batuk, muntah, duduk tegak, atau dehidrasi. Kalau bisa hal ini dijaga ya, diminimalisir supaya tidak terjadi ya, duduk tegak, dehidrasi, karena bisa menyebabkan terjadinya kontraksi atau regangan yang akhirnya dapat menyebabkan luka itu terbuka kembali atau dia tidak menyatu. Dehiscence luka dapat terjadi 4-5 hari setelah operasi sebelum kolagen meluas di daerah luka. Ketika dehiscence terjadi, luka harus segera ditutupi dengan balutan steril yang lebar, kompres dengan normal salin ya. Normal salin
NaCl. Siapkan untuk segera dilakukan perbaikan. Ya, perbaikan. Jadi contoh seperti ini ya. Jadi misalnya ini luka, ya. Jadi dia terbuka. Ya. Ini luka, udah ditutup, tapi dia terbuka. Bisa karena faktor regangan, bisa terjadi, atau tidak menyatu karena faktor nutrisi juga bisa memungkinkan, ya. Bisa juga memungkinkan. Jadi misalnya ini area abdomen ya, ini umbilikus ya, pusar. Jadi dehiscent. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi organ dalam masih terbungkus ya, masih terbungkus, dia belum keluar, tapi sudah terjadinya terbuka, lukanya terbuka ya. Kalau bagian dalamnya keluar, sampai keluar itu nanti disebut eviscerasi. Nanti kita bahas di menu selanjutnya, di slide berikutnya ya. Kalau organnya keluar disebut eviscerasi, jika dia tidak sampai keluar ya, disebut dehiscent. Seperti itu. Kita bahas eviscerasi. Keluarnya organ visceral melalui luka yang terbuka dapat membahayakan suplai darah ke jaringan. Ya. Berikan handuk steril yang dibasahi NaCl di atas jaringan yang keluar untuk mencegah masuknya bakteri dan kekeringan pada jaringan tersebut. Untuk penanganan awal sebelum dilakukan perbaikan. Merupakan kondisi darurat yang harus segera diperbaiki melalui pembedahan. Jadi kalau sudah terjadi kondisi seperti ini, disegerakan untuk kembali dilakukan perbaikan ya. Karena ini bisa menyebabkan bahaya ya, dapat membahayakan pasien itu sendiri. Jadi organnya keluar ya. Ini contoh misalnya ini usus ya, ini keluar. Kalau dia dehiscent, dia masih terbungkus selaput ya, peritoneal. Jadi organnya masih di dalam ya. Tapi kali ini dia sudah sampai keluar seperti itu. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yang kelima adalah keloid ya. Merupakan jaringan ikat yang tumbuh secara berlebihan. Biasanya muncul tidak terduga dan tidak pada setiap orang. Keloid ini kasus yang jarang tapi bisa terjadi ya. Jadi pernah ketika saya punyai pengalaman terkait di rumah sakit. Jadi pernah ada pasien ya datang ke dokter kulit. Jadi dokter kulit menanyakan apakah ada bakat keloid ya. Jadi ternyata keloid ini ada merupakan faktor bakat ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki bakat seperti bawaan genetik ya. Jadi setiap mengalami luka itu kalau terjadi penyembuhan akan terjadi keloid ya. Ada juga yang tidak. Jadi walaupun dia luka, dia tidak akan membentuk terjadinya keloid. Jadi biasanya ini sering ditanya ya pada dokter kulit jika mau melakukan sebuah treatment seperti itu. Jadi kalau misalnya ada satu tindakan yang sifatnya tindakan invasif, dia akan menanyakan untuk apa? Untuk supaya diberikan satu obat yang dapat mencegah hal ini terjadi seperti itu. Jadi kalau misalnya
ada masalah pada area kulit yang memerlukan treatment pada seorang dokter kulit, ini harus diceritakan ya. Dikatakan, jadi anamnesa dari seorang dokter itu atau seorang tenaga medis itu kita harus berikan informasi ya, karena itu terkait treatment, pengobatan yang mungkin bisa diberikan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Masuk kita ke pengkajian ya. Yang pertama kali itu ada kondisi luka ya. Bagaimana itu kondisi luka? Itu meliputi warna dasar luka, lokasi, ukuran, dan kedalaman luka. Ini kita ukur ya, kita hitung. Eksudat ya, dan bau. Bagaimana tanda-tanda infeksi ya. Tanda-tanda infeksi yaitu adanya kemerahan ya. Kemerahan, adanya sensasi panas ya, adanya peningkatan suhu, selanjutnya adanya pembengkakan, adanya kelainan fungsi ya. Jadi itu bisa kita cek apakah ada tanda-tanda infeksi pada pasien. Selanjutnya keadaan kulit sekitar luka, warna dan kelembapannya itu gimana. Selanjutnya hasil pemeriksaan laboratorium yang mendukung ya. Hasil laboratorium yang mendukung itu kita bisa cek ya. Selanjutnya status nutrisi ya, itu bisa dicek kadar albumin ya. Albumin, jadi albumin ini apa? Albumin ini protein dalam darah ya. Seperti saya yang jelaskan tadi, protein gunanya untuk memperbaiki ya, struktur jaringan jika ada mengalami masalah ya. Jadi terkait perbaikan itu dari protein ya. Jadi jika nilai albumin rendah dalam tubuh itu mengindikasikan bahwa pasien mengalami gangguan nutrisi. Gangguan nutrisi ini bisa menyebabkan proses penyembuhan itu lamban ya. Proses penyembuhan itu lambat atau tidak terjadi. Sehingga jika ini kita dapatkan, yang pertama sekali kita harus perbaiki dulu ya albuminnya. Kalau kliennya bisa konsumsi oral, via oral, makannya bagus, tingkatkan makannya ya, nutrisinya lewat oral. Jika dia tidak mampu, berikan albumin lewat intravena ya. Jadi ada cairan albumin namanya, dan ini harganya memang cukup relatif mahal ya. Jadi ini harus diperiksa jika pasien itu mengalami gangguan, komplikasi, lukanya tak kunjung sembuh ya. Selanjutnya status vaskuler, HB, PO2, PCO2 ya. HB ini ya terkait komponen pengikat O2 ya dalam darah, HB, dan dia juga sebagai untuk menggambarkan terkait volume ya. Jadi jika nilai HB-nya rendah itu bisa saja mengindikasikan terjadinya perlambatan dalam proses penyembuhan. Berapa nilai HB normal? HB pada seorang laki-laki itu kisaran nilainya
14 sampai 16, dan pada perempuan itu berkisar normalnya 12 sampai 14 ya. Itu bisa dicek. Selanjutnya PO2. PO2 ini adalah kadar oksigen dalam darah. PCO2 kadar karbon dioksida dalam darah. Ini juga harus dicek. Penjelasan nanti lebih lanjut mungkin ini nanti bisa dibahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya status imunitas. Terapi kortikosteroid atau obat-obatan imunosupresan yang lain ini juga harus dicek ya, status imunitas. Apakah klien mengalami masalah pada sistem imun sehingga luka yang terjadi tak kunjung sembuh. Jadi banyak yang harus dilakukan pemeriksaan terkait penyembuhan, proses penyembuhan yang tidak terjadi seperti itu ya. Selanjutnya penyakit yang mendasari ya, ini juga berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan pada proses penyembuhan atau terjadi komplikasi. Contoh seperti diabetes atau kelainan vaskuler ya. Contoh misalnya penyakit diabetes ya. Luka tak kunjung sembuh, lama-lama luka itu melebar ya, meluas ya, sehingga dapat merusak ya jaringan kulit itu sampai melebar lebih luas dan lebih dalam. Contoh pada area kaki ya. Klien yang mengalami masalah misalnya dia sudah memiliki riwayat diabetes, terus dia mengalami perlukaan pada area kaki ya. Bisa karena penyebab apa gitu, kena duri atau apa ya. Jadi karena tidak dirawat dengan baik, lukanya ini melebar sehingga menyebabkan terjadinya komplikasi ya. Melebar, meluas. Sehingga terjadi penyakit disebut misalnya contoh gangren ya. Kematian atau nekrosis pada jaringan ya. Ini bisa terjadi. Makanya penyakit yang mendasar itu juga harus kita kaji kenapa luka itu tak kunjung sembuh. Jadi seperti itu ya. Atau mungkin kelainan vaskuler ya. Tiba-tiba tampilan yang kita lihat area lukanya mengalami perubahan warna ya. Misalnya sampai ke kehitaman ya. Itu menyebabkan vaskulernya mungkin itu pasokan itu sudah tidak ada lagi ya, sudah terganggu. Jadi selnya itu mengalami nekrosis atau kematian. Itu bisa saja terjadi. Jadi seperti itu. Mungkin sekian dulu penjelasan terkait materi. Jika ada yang ingin diskusikan atau ditambahi ya, boleh di komen di bawah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.